Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah pembelajaran Quran Hadis akan menyampaikan diskusi dengan tema model pembelajaran aktif. Di sini saya sebagai pembuka dan pembahas terkait pengertian model pembelajaran aktif, prinsip pelaksanaan model pembelajaran aktif, dan dilanjut teman saya terkait jenis-jenis model pembelajaran aktif. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan terkait model pembelajaran aktif. Kata aktif berasal dari bahasa Inggris yang artinya aktif, gesit, giat, bersemangat. Sedangkan learning berasal dari kata learn yang artinya mempelajari. Dari kedua kata tersebut, yaitu aktif dan learning, dapat diartikan mempelajari sesuatu dengan aktif atau bersemangat dalam hal belajar. Jadi, active learning adalah sebuah usaha dalam kegiatan pembelajaran yang mencoba membangun keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran, di mana menekankan keterlibatan seluruh indera. Adapun karakteristik dari pembelajaran aktif antara lain, pertama, pembelajaran lebih ditekankan pada proses penemuan informasi sehingga siswa dituntut untuk mengembangkan keterampilan. Yang kedua, pemberian kebebasan kepada peserta didik sehingga lebih aktif selama pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan yang dominan yang dilaksanakan oleh peserta didik seperti membaca, melihat, mendengar, melakukan eksperimen, dan diskusi tentang materi pembelajaran. Yang keempat, pemberian tugas ditujukan untuk mendorong siswa lebih aktif sehingga melahirkan situasi yang tidak kaku. Terjadi umpan balik yang baik antara siswa lain dan maupun dengan guru. Yang kelima, guru bertindak sebagai salah satu sumber belajar. Maksudnya itu seperti yang terjadi pada pembelajaran konvensional antara guru dengan siswa, saling adanya komunikasi seperti umpan balik. Yang keenam, kegiatan pembelajaran ditujukan untuk mengembangkan kompetensi siswa secara utuh dan seimbang. Yang ketujuh, proses pembelajaran diarahkan untuk meningkatkan kreativitas siswa dan kemajuan belajar siswa menguasai konsep materi. Yang terakhir, penilaian dilakukan untuk mengukur dan mengamati kemajuan siswa dalam hal keterampilan. Poin B, prinsip pelaksanaan model pembelajaran aktif. Dalam pelaksanaan pembelajaran aktif, ada beberapa prinsip untuk mengoptimalkan aktivitas dan kreativitas belajar siswa. Di antaranya, pertama, perhatian. Perhatian mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar. Perhatian merupakan kesiagaan pemusatan diri untuk menerima informasi dan melakukan berbagai aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi. Motivasi memegang peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Motivasi merupakan tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Begitu pula dalam pembelajaran, guru dituntut untuk memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga ada kesamaan dan keseimbangan motivasi antara motivasi yang dimiliki siswa dan yang dimiliki guru. Yang ketiga, aktivitas belajar yang dilakukan siswa harus dapat meningkatkan keberhasilan pembelajaran. Siswa sebagai individu memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan belajar secara aktif, sehingga diperlukan adanya bimbingan yang efektif dari guru. Yang keempat, bimbingan belajar. Kegiatan pembelajaran membutuhkan arahan dan bimbingan dari guru. Oleh karena itu, setiap kegiatan pembelajaran, guru harus konsisten memberikan bimbingan menurut sekuens dan lingkup kegiatan. Yang kelima, perbedaan individu. Siswa merupakan individu yang unik, yang memiliki perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut mencakup karakteristik maupun kemampuan fisik dan psikis. Adanya perbedaan individu antara siswa dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan perbedaan siswa supaya
Aktivitas belajar selaras dengan penempatan potensi siswa yang bersangkutan. Yang keenam, unjuk kerja. Untuk melihat sampai sejauh mana hasil belajar dan kemampuan apa saja yang perlu ditingkatkan, diantaranya perlu melakukan kegiatan unjuk kerja dalam pembelajaran. Unjuk kerja pembelajaran yang dituntut meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang terakhir, yang ketujuh, penguatan dan balikan. Dalam kegiatan pembelajaran melakukan penguatan dan balikan sangat diperlakukan. Prinsip pembelajaran ini didasarkan atas teori operan conditioning dari B.F. Skinner. Dalam conditioning yang diperkuat adanya stimulusnya. Selanjutnya, pembahas selanjutnya akan diteruskan teman saya, yaitu Lailatul Marfu'ah. Oke, materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis model pembelajaran aktif. Yang pertama yaitu ada model analisis konsep, yang mana model ini itu pengajarannya berasumsi bahwa siswa belajar secara sistematik dan siswa belajar untuk dapat melakukan konseptualisasi. Yang kedua yaitu ada model berpikir kreatif. Model ini dirancang untuk meningkatkan kelancaran, keluasan, dan keaslian etika siswa berinteraksi dengan objek, peristiwa, konsep, dan perasaan. Yang ketiga yaitu model belajar eksperiensial, yang mana model ini itu memberikan kesempatan pada siswa untuk beraktivitas dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, model penelitian kelompok. Model ini melatih siswa belajar dalam kelompok untuk meneliti topik-topik yang kompleks. Yang kelima yaitu ada model pembelajaran kontekstual, yang mana model ini itu menjadikan pengamatan lebih relevan dan berarti bagi siswa dan membangun pengetahuan. Yang keenam yaitu model pembelajaran kooperatif. Model dengan bentuk pembelajaran secara siswa belajar dengan bekerja secara kelompok dan secara kolaboratif. Yang ketujuh yaitu model pembelajaran discovery, yang mana model ini itu suatu kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa. Yang terakhir yaitu ada model bermain peran. Model ini untuk membantu siswa menemukan makna pribadi dan sosial. Terima kasih.